Geeks, back with me, Wiana Kribo. Pertanyaan yang sering banget gue dapetin di YouTube atau di Instagram atau biasanya pas gue lagi talk show itu adalah gimana sih langkah awalnya supaya bisa jadi YouTuber? Ceritain dong proses bikin video itu gimana? Nah, di video ini gue bakal share ke kalian prosesnya seperti apa. Let's go. Kalau kalian sebagai penonton gitu, atau contohnya gue gitu ya, sebagai penonton yang nonton video YouTube, itu rasanya cepet banget gitu, abis nonton video berapa menit, abis itu selesai, dan kadang malah nggak puas dan langsung nyari video lain yang mau gue tonton. Dan itu sih yang kadang kita nggak sempet pikirin sebenarnya pembuatannya atau proses pembuatan video tersebut tuh kayak gimana sih? Cepet nggak sih bikinnya? Susah nggak sih? Butuh apa aja sih bikinnya gitu? Trust me, being a content creator is not easy guys. Apalagi kalau lo orangnya perfeksionis dan pengen segala sesuatunya tuh untuk jadi serba sempurna. It takes time, it takes process, it takes energy, it takes a lot of time to learn so many things in video dan bla bla bla. Kayak contohnya ada temen gue yang pernah ngomong gini ke gue. Ben, kerjaan lo asik banget ya, kayak setiap hari bikin video gitu kan seru banget. Kayak berasa libur gitu, tiap hari libur terus ya, tiap hari ya? Dan jawaban dari pertanyaan itu adalah, menjadi content creator itu nggak semudah yang seperti kalian pikirkan. Is it fun? Yes, it's fun. But sometimes it's also stressful. Tapi karena ini adalah passion gue, jadi gue seneng gitu buat ngelakuinnya. Dan itu juga adalah salah satu hal yang harus diperhatiin dalam memilih sebuah profesi atau pekerjaan. Oke, langsung aja gue coba ceritain prosesnya dari awal banget ya. Yang pertama adalah mencari idenya. Ide itu bisa datang dari mana aja, kapan aja, atau dari siapa aja. Kadang-kadang kita gampang nyari ide video, tapi ada kalanya juga kita stuck. Kalau tips dari gue, cari ide video yang fresh, beda dari yang lain atau mungkin belum pernah dibuat sama orang lain. Dan kalau soal kontennya, cari ide yang shareable, relate sama banyak orang, dan gampang dimengerti. Dan yang kedua adalah menulis ide yang udah didapat. Menulis ide itu tergantung preferensi kalian. Kalau gue tulis skrip video gue dengan cara apapun yang penting bisa dimengerti. Skrip itu dibuat supaya saat syuting kita udah tahu mau ngomong apa. Dan bisa jadi lebih berbobot kalau skripnya udah dibikin dengan sangat baik. Ada YouTuber yang pakai skrip, ada juga yang nggak pakai. Kalau gue orangnya nggak terlalu spontan, jadi gue butuh skrip atau paling nggak poin-poin yang akan gue omongin di video gue. Kalau udah, biasanya kita ngelisin properti apa aja yang kita butuhin buat video tersebut. Properti atau barang-barang yang mendukung video itu penting banget buat menambah warna dan detail dari sebuah video. Apalagi kalau konsep video kalian visual banget, lebih lengkap lagi kalau propsnya juga disesuaikan supaya hasilnya lebih kelihatan effort atau niat banget. Properti itu bisa dimulai dari kostum, dekorasi, aksesoris, dan lain-lain. Kalau di produksi gede, biasanya bagian ini dikerjain sama yang namanya art department. Terus yang keempat, kita nyari tempat buat kita syuting. Tergantung dari konsep videonya, tempat atau lokasi syuting bisa jadi lebih dari satu tempat. Supaya apa yang diceritain dalam video itu lebih ngena dan visualnya lebih bervariasi supaya nggak bosan. Biasanya ini yang agak susah dalam sebuah produksi, karena nggak semua tempat itu boleh dijadiin tempat syuting dan nggak semua tempat itu gratis buat dipakai. Tinggal pinter-pinternya kita aja buat nyari tempat, minjem tempat, atau bikin sendiri. Terus yang kelima, kita nyari waktu kapan buat kita syuting. Kenapa penting? Supaya lebih terorganisir. Jadi kita membiasakan diri kita dengan sebuah timeline produksi. Apalagi kalau produksinya sama banyak orang. Pastiin waktunya sudah ditentukan dari jauh hari. Yang keenam, kalau lo nggak punya teman, nah itu dia. Lo harus mencari teman buat ngebantuin lo bikin video. Lalu abis itu baru mulai syutingnya. Nah, syuting adalah bagian yang paling gue suka. Apalagi kalau buat kalian yang bikin video sendiri. Dengan perbanyak syuting, kita melatih diri kita untuk jadi sutradara, kameramen, lighting, audio, dan scriptwriter sekaligus. Kalau kesulitan, tinggal cari bantuan teman. Jangan lupa temennya ditraktir ya. Setelah syuting selesai, baru kita tiba ke sebuah proses yang paling apa ya? Yang paling mungkin sering membuat frustasi itu adalah editing. Practice makes perfect. Pakai komputer apapun dan software apapun, inti dari video editing itu sama. Tips dari gue, saat kalian lagi ngedit video, usahain untuk ngerjain sampai selesai. Jangan potong-potong atau keganggu sama hal lain. Karena kalau kepotong itu biasanya sulit buat ngebalikin moodnya untuk ngerjain lagi dari tengah-tengah editan. Dan abis editing selesai, itu saatnya kita preview. Abis preview kita lihat lagi. Biasanya gue suka tunjukin ke beberapa teman-teman gue kalau misalnya ada yang kurang atau gimana, minta saran atau kritik. Abis itu diedit ulang, di preview lagi. Kalau masih ada yang kurang, diedit lagi, di preview lagi sampai kita selesai. Dan kalau itu udah selesai semuanya, baru kita publish videonya. Publish pun juga butuh proses buat ngupload videonya. Apalagi kalau zaman sekarang durasi videonya tuh udah panjang-panjang banget. Dan itu kayak ukuran dari videonya juga bakal gede banget. Jadi bakal butuh another effort buat ngupload video tersebut. Kayak misalnya contohnya kalau gue biasanya kalau video sekitar 10-15 menit, filenya bisa sampai 1 GB. Jadi kayak butuh internet yang super kenceng buat ngupload videonya. Dan kadang bisa butuh waktu berjam-jam. Apalagi kalau tempat kalian di luar daerah dan nyari internet aja tuh susah banget.
Tapi bukan berarti itu jadi halangan kalian buat bikin video. Karena banyak juga yang nanya ke gue, Kak kalau bikin YouTube harus punya kamera canggih-canggih ya? Enggak, jawabannya enggak sama sekali. Jawabannya adalah kalian tinggal bisa memanfaatkan apa yang kalian punya. Mau itu kamera handphone atau mau pakai webcam. Gue pun dulu pertama kali bikin video pakai webcam. Atau kalau itu semua nggak ada, itu saatnya kalian mencari teman dan pinjem kameranya. Nah selain pertanyaan tadi, ada juga beberapa pertanyaan yang sering banget gue dapetin. Yang pertama itu adalah, gimana sih caranya buat ngejaga badan tetap seger dan sehat? Kesehatan emang nomor satu. Kalau gue nggak sehat, gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bisa syuting video, gue nggak bisa edit video. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, rugi. Penyakit yang sering hinggap di gue tuh mulai dari kayak kecapean, pilek, kurang tidur, masuk angin. Biasanya cara pintar gue itu dengan selalu sedia tolak angin di tas gue atau di tas yang setiap hari gue bawa buat mencegah penyakit-penyakit yang tadi gue sebutin. Selain itu yang biasa gue lakuin adalah mencoba untuk tidur cukup. Setiap habis syuting atau habis edit video, gue selalu mengusahakan untuk dapat tidur, at least tidur deh, mau berapa menit yang penting tidur aja. Biasanya kalau gue udah pusing nyut-nyutan banget, itu tandanya berarti gue udah kecapean dan butuh tidur. Jadi kadang gue tahu batas capek gue tuh sampai mana sih gitu. Lokasi syuting juga ngaruh, mau indoor ataupun outdoor, itu kita bisa kena panas atau kedinginan, kena debu, kena hujan, kena angin, kena kuman, kena bakteri, kena virus, digigit nyamuk. Nah kayak gitu tuh biasanya bikin badan gue jadi lebih rentan buat sakit. Jadi sebisa mungkin gue selalu siapin badan gue untuk selalu segar dan mencoba syuting tepat waktu biar nggak terlalu malam banget atau nggak sampai pagi gitu. Kalau lagi libur atau weekend, gue selalu sempetin buat olahraga. Iya, apa aja pokoknya olahraga. Mau push up 2 kali, mau sit up 3 kali juga nggak apa-apa. Yang penting olahraga deh. Mulai dari olahraga di rumah atau di mana aja gue sempat. Yang penting gue banyak gerak karena biasanya kalau lagi ngedit itu kebanyakan kerjanya cuma duduk doang dan berjam-jam. Terus yang kedua, gimana sih cara nge-manage waktu aktivitas sehari-hari? Kalau manage waktu biasanya gue selalu bikin list dan ngerjain berdasarkan mana yang paling prioritas. Nah biasanya sebuah pekerjaan itu bisa dibagi 4. Urgent tapi nggak penting, urgent tapi penting banget, nggak urgent tapi penting, nggak urgent dan nggak penting. Nah dari 4 itu tuh jadi bisa kita urutin yang mana yang harus dikerjain duluan dan yang mana yang bisa dikerjain belakangan. Dan beberapa yang bisa gue delegasikan ke orang lain. Tajuk. Dan yang ketiga, ini pertanyaan yang lagi sering datang nih, gimana nanti kalau udah punya anak? Gimana ya? Jadi gimana Bi kalau udah punya anak? Kalau udah punya anak, Benezio harus bekerja lebih keras. Ya, begitulah. Tapi kalau udah punya anak sih justru malah makin banyak kontennya, justru kontennya isinya baby Ubi semua. Iya, baby pegang kamera sama itu sih ganti baterai. Megang tripodnya. Kok perasaan aku yang jahat gitu deh, kok sekarang kamu jadi bener jahat sih? Kasian dong baby Ubi. Lo kan melatih Oh kemandirian. melatih ya, betul-betul. Jadi ntar baby Ubi Giktox ada yang nemenin. Iya. Terus bikin video juga ada yang nemenin. Asik deh. Sekarang juga ada yang nemenin. Iya, ini dendang nih. Oke guys, kira-kira itu aja yang bisa gue sharing dari proses pembuatan sebuah video dari awal banget sampai akhir. Thank you banget udah nonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Gue mau say thank you juga buat Tolak Angin yang udah support video ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga boleh tulis aja di komen di bawah. Dan satu lagi, ada foto kontes sama video kontes dengan tema cara pintar gue dari Tolak Angin. Jadi caranya kalian tinggal upload foto atau video ke Facebook atau Instagram kalian dengan produk Tolak Angin. Cara lengkapnya bakal gue tulis di caption di bawah. Pastiin kalian lihat dan baca. Karena hadiahnya ada iPhone 7, ada iPhone 5S, ada action cam Xiaomi Yi, dan ada juga banyak voucher belanja. Lumayan kan abis nonton video ini, kalian ikutan kontesnya, abis itu hadiahnya bisa dipakai buat ngembangin channel YouTube kalian. By the way, signing out. Hahaha.